الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Salawatullah wa salamuhu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ala ummatihi ila yaumil qiyamah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia, taufik dan hidayah, sehat wal afiat, dan atas izin serta pertolongannya jua kita masih dihantarkan, dikumpulkan pada sholat subuh berjamaah untuk yang kesekian kalinya. Besar harapan dan doa mudah-mudahan seluruh aktivitas rutinitas baik hablum minallah dan hablum minan nas ada dalam bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam dilimpahkan, dicurahkan selalu kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga beliau, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita rahmat dan keselamatan buat kita semuanya sampai di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala wallahu
Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah illallah wallahu akbar wa la hawla quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah illallah wallahu akbar wa la hawla quwwata illa billahil aliyil. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam. Sallallahu sallallahu wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini sedikit akan dibahas, diulas, dikupas tentang orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan apa ciri-cirinya orang tersebut berada dalam hidayah Allah taala. Yang tahu hambanya mendapatkan hidayah atau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Qalam ayat 7, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dialah Allah yang mengetahui siapa hamba-hambanya yang sesat, yang jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah yang mengetahui siapa orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ciri-ciri tersebut memang sudah Allah perlihatkan dalam Al-Qur'anul Karim. Standarnya adalah yang sudah Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim. Harapan dan doa mudah-mudahan kita semuanya ada dalam ciri-ciri hamba yang mendapatkan hidayah Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang pertama, di dalam surat Al-An'am ayat 82. Ada yang hafal? Kiranya tidak. Kiranya tidak. Atau ada yang berani unjuk gigi?
Nggak ada. Yang hafal apa? Kulhu hafal. Nah, alhamdulillah. Cirinya yang pertama, orang yang berada dalam hidayah Allah, alladzina amanu walam yalbasu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Adapun orang-orang yang beriman walam yalbasu imanahum bizulmin, dan mereka tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman gitu. Nggak dicampur aduk gitu, nggak iltibas gitu ya, nggak dicampur gitu keimanannya dengan kezaliman. Ketika mendengarkan ayat tersebut, ini sahabat bingung, sebagaimana dituliskan oleh Imam Ibnu Katsir. Sahabat merasa berat, ya Rasulullah, bagaimana mungkin keimanan kami tidak tercampur dengan kezaliman kami gitu. Sulit kiranya untuk tidak berbuat sulit kiranya keimanan yang kami sudah dapatkan sulit tidak untuk berbuat kesalahan. Zalim kan kesalahan, kezaliman baik untuk diri kita atau pada Allah Ta'ala. Siapa yang sanggup keimanan kita tidak dicampur dengan kezaliman? Maka turunlah ayat Luqman ayat 13. Maksud kezaliman di sini adalah inna syirka la zulmun azim gitu. Sesungguhnya kemusyrikan itu menduakan Allah, mempersekutukan Allah, benar-benar la zulmun azim, benar-benar kezaliman yang sangat besar. Maksud zalim dalam ayat tadi Al-An'am 82 adalah mereka yang tidak mencampur adukan iman dengan kemusyrikan gitu. Karena bentuk kezaliman yang paling besar itu adalah mempersekutukan Allah. Mendengarkan penjelasan ayat tersebut Luqman 13, sahabat merasa agak sedikit ringan. Oh, kirain kezaliman yang biasa kita lakukan sehari-hari, kesalahan-kesalahan biasa-biasa saja yang sifatnya kezaliman, kirain yang itu. Kalau yang begitu, jangankan sahabat, kita juga bingung pasti. Ya pasti pernah berbuat kesalahan, kezaliman tiap hari itu. Maksudnya adalah kezaliman di sini inna syirka la zulmun azim. Maksud kezaliman di sini adalah mereka yang beriman kepada Allah dan imannya tidak dicampur dengan kemusyrikan, tidak menduakan Allah gitu. Ulaika lahumul amnu, mereka itu mendapatkan al-aman, keamanan, ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hum muhtadun, mereka mendapatkan hidayah. Jadi maksudnya apabila kita menjaga akidah sahihah gitu, akidah yang benar, akidah yang baik, jangan dicampur dengan hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah. Biarkan dia utuh gitu. Keimanan pure, murni untuk Allah 1.000.000%. Jangan ada satupun sesuatu di dalam batin kita, keimanan kita selain Allah. Dan Allah nggak mau diduain, bahasa kita. Ya, seorang wanita saya kalau diduakan ke suami nyeri hati itu. Hah? Nah, enggak segitu. Siapapun wanita yang diduakan pasti akan sakit hati. Untung emak-emaknya oh iya. Oh iya. Biasanya di tukang nyumput dia ya. Oh iya. Sorry mak. Bu, nyeri hati teu? Oh henteu, alhamdulillah henteu. Geus salehah berarti.
Ente we dijenung aja di dinya. Karena mungkin banyak orang yang beriman, mungkin satu sisi, satu ya bentuk perbuatan mereka suka mencampur adukan dengan kemusyrikan. Ada yang mungkin ya dari urusan rezeki, urusan dunia lah kebanyakan itu. Mereka ingin ya di tengah-tengah sulitnya ekonomi, harga yang terus melonjak, lapangan pekerjaan yang memang sulit didapat, kebutuhan terus meningkat, nggak pernah turun tuh harga, hari duit anger. Lamun iman iya kurang, nggak banyak, bahkan jumlahnya pun nggak kehitung ya. Banyak orang-orang yang mungkin ambil jalan pintas ya. Dengan singkat tanpa capek dia mendapatkan sesuatu yang bukan dalam pandangan dan jalan Allah Subhanahu wa taala. Lompat ke tempat-tempat anu memang dicaramku Allah, ke tempat-tempat yang mendatangkan murka Allah. Karena mereka enggak kuat dengan benturan situasi, kondisi, keadaan ekonomi, maka disebutkan oleh Nabi kadal faqru ayyakuna kufron. Hampir saja ya kefakiran, kemiskinan mendekatkan kepada kekufuran. Kurang-kurang iman mah banyak yang menggadaikan akidah, banyak yang mencampur adukan iman dengan kemusyrikan. Baiklah tenang naon, penting mah uang urang aya, urang boga, urang menang. Adapun jalan kumaha engke we. Da kumaha atuh kan begitu. Da diuji keimanan tersebut dengan ekonomi itu. Makanya banyak orang yang menggadaikan akidahnya, mencampur adukan keimanan dengan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita menjaga iman kita enggak tercampur dengan hal-hal yang berbau kemusyrikan, maka saat itulah kita sedang merawat hidayah Allah kepada kita. Sedang merawat ini, sedang menjaga. Maka hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita henteu paten Pak itu teh. Henteu paten dugi ka urang maot aya terus moal kitu. Hidayah titipan Allah. Kalau kita enggak merawat, enggak menjaga dengan baik, nanti takut dikatakan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ali Imran ayat 7. Ya bisa jadi kan, kalau kita enggak merawat hidayah yang Allah sudah berikan, enggak menjaga dengan baik, bisa jadi nanti Allah cabut itu. Ba'da iz hadaitana, sesudah Allah berikan hidayah, karena hidayah yang Allah titipkan ente dirawat ke urang. Ya siga batur nitipkan barang ke urang, nitip sok pake, teu dirawat ke urang. Ah cokot deui kudu boga kan gitu. Kenapa? Kita nggak bisa merawat gitu. Maka jangan dikatakan, oh kenapa antum nggak sholat, nggak ibadah, can menang hidayah, gitunya. Itu omongan anu ngeles itu. Ya, ucapan jawaban yang ingin membela diri sendiri. Padahal bukan belum dapat hidayah, dia tidak menjemput hidayah Allah. Allah sudah kasih pintu-pintu hidayah dan sudah Allah tebarkan di muka bumi ini banyak hidayah, tetapi dia tidak mendatangi, tidak menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Rezeki sudah Allah sebarkan di dunia ini, silakan jemput kata Allah, yang di pasar, yang di kantor, yang di pabrik, yang di mana aja udah silakan buka lapak dah udah gitu kan gitu. Kenapa? Belum ada kiriman rezeki, bukan begitu. Antum tidak menjemput rezeki, cari dimanapun pasti ada, insya. Sama dengan hidayah juga seperti itu. Maka orang-orang yang menjemput hidayah Allah ya di tempat-tempat yang penuh dengan hidayah Allah, itu adalah dia sedang merawat hidayah Allah Ta'ala. Seperti pengajian, taklim, kajian, liko, halakoh, itu diantaranya adalah tempat-tempat yang kita datang ke tempat itu, di situ ada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tempat-tempat itu banyak. Bersilaturahmi dengan orang-orang yang soleh, di situ pun ada bentuk hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Banyak Allah berikan hidayah, tempat juga banyak. Maka jangan dikatakan saya belum dapat hidayah. Jangan begitu. Ya nggak boleh. Ya, karena kita tempat di sini rame, masjid banyak, ustadz bejibun, bejibun. Apa sih bejibun teh? Berjamur lah banyak di mana-mana. Ya, kajian udah nggak kehitung. Ya, pencerahan di mana-mana ada, nyebutkan nggak dapat hidayah asa kurang etis gitu ya. Kalau kita di gunung hidupnya gitu ya, nggak ada orang, masjid nggak ada, pencerahan nggak ada, mungkin bener gitu itu mah belum dapat hidayah karena emang nggak ada ya sarana untuk dapat hidayah. Di kota begini, tempat yang ramai begini, ya asa nggak mungkin nggak dapat hidayah. Jadi jangan sampai menunggu hidayah, tapi jemput hidayah, insya Allah. Itu yang pertama. Makanya orang-orang yang mencampur adukan, yaitu mereka nggak dapat hidayah. Makanya dalam Al-Baqarah 264 Allah mengatakan, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Jelas Allah tidak akan ngasih hidayah kepada orang-orang yang kafir. Kenapa? Karena mereka sudah menutup diri, tidak ingin menerima ajakan nabi-nabinya. Sifat ini, sikap ini yang mereka tampakkan kepada nabi rasulnya ketika diajak mereka enggan, mereka enggak mau, maka Allah tutup. Bukan Allah yang menutup awalnya, mereka yang sendiri tidak mau menerima ajakan nabinya, ajakan rasulnya. Karena dia menolak, enggan, enggak mau, ya sudah, ditutup oleh Allah Subhanahu. Bukan Allah yang menginginkan mereka seperti itu, mereka sendiri yang menginginkan. Kenapa diajak mereka malah menolak, enggak mau? Nah, sikap tidak mau inilah maka Allah tutup mereka orang-orang kafir, la yahdil qaumal kafirin. Jangan sampai nanti ini iman kecampur dengan kemusyrikan, Allah diduakan, udahlah kata Allah, lepas aja udahlah. Buat apa? Takut seperti itu, ya. Makanya orang-orang kafir ada 6 kan, ada kafir inkar, ya, kafir inkar, kafir yang orang ini tidak mengenal Tuhan, tidak bertuhan atau ateis, itu kafir inkar namanya itu. Yang kedua ada kafir juhud, kafir yang menentang umat Islam. Ya, umat Islam mau bikin aturan buat umatnya, bikin syariat buat umatnya, dia malah menentang ya kepada umat Islam, itu kafir juhud gitu. Yang ketiga ada kafir inad, kafir yang merencanakan perbuatan jahat, program jahat, ya, propaganda jahat untuk umat Islam. Dia bikin acara, dia bikin segala macam bentuk konsepnya untuk menghancurkan umat Islam. Ya, dihancurkan dengan cara mereka, teknik mereka, program-program mereka disebarkan agar generasi muda Islam hancur. Mereka yang merencanakan berbagai macam kejahatan itu adalah namanya kafir inad. Yang keempat ada kafir harbi, kafir yang memerangi umat Islam, Israel tuh. Kerjaannya harbi, ingin perang, menyerang terus itu. Ya. Menzalimi terus itu. Itu kafir harbi. Terus yang berikutnya adalah ada kafir apa? Zimmi. Ya. Kafir yang bisa dikatakan dia itu tunduk dengan aturan umat Islam, itu kafir zimmi namanya itu. Ya, bukan Pak Jimmy, zimmi pakai zimmi. Maka Nabi pun ini dilindungi sama Nabi ini. Siapa yang memerangi kafir zimmi, aku perangi kata Nabi, karena dia taat, nggak usilan gitu ya. Ya nggak usilan, nggak ini, nggak segala macam. Dia ikut aja gitu, akur gitu. Ya akur, nggak bikin macam-macam, tapi tetap dia kafir gitu. Maka tipe yang begini nggak Allah kasih hidayah gitu. Kenapa? Ya tadi, ya sengaja mereka mencampur adukan iman dengan kemusyrikan. Mereka yang bikin sendiri itu.
Maka orang kafir juga sama, karena mereka nggak mau menyambut panggilan Nabi, sama hukumnya itu. Maka mereka ditutup oleh Allah. Maka orang-orang yang mendapatkan hidayah tidak dicampur akidahnya, imannya, tauhidnya dengan bentuk-bentuk kemusyrikan. Mudah-mudahan akidah Islam sahihah yang ada pada kita dapat kita rawat ya, kita jaga ya, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita tetap akidah kita murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, ciri orang mendapatkan hidayah dalam An-Nisa ayat 28. Orang ini diberikan kemudahan oleh Allah dalam ibadah, gampang, enteng, resep gitu ta. Yuridullah ayyukhaffifa ankum. Diberikan ringan, enak ibadah nih. Makanya Imam Ali mengatakan, yakfika min ni'amid dunya ayyahdiyaka ila sabilir rusydi. Cukuplah, kata beliau, bagimu mendapatkan seluruh kenikmatan-kenikmatan duniawi bila Allah memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Cukup, kata beliau. Jadi maksudnya, bila ada orang berada dalam hidayah Allah, sebenarnya dia sedang mendapatkan nikmat yang luar biasa, melebihi nikmat yang dia punya, materi yang dia dapatkan. Tapi kadang-kadang kita nggak begitu. Nikmat dunia itu ya benda, kebendaan, materi gitu kan. Tapi cukup, kata beliau, cukup bagi engkau mendapatkan kenikmatan dunia yang sangat banyak bila engkau sudah diberikan hidayah oleh Allah kepada jalan yang lurus. Itu nikmat dunia sebenarnya yang paling besar. Ngantek itu orang merenya, ngantek itu baca Al-Quran salembar jeung menang arisan 20 juta, bungahan mana? Jawab. Namanya milih tong dua nana tuh. Kira-kira jujur ya, jujur kacang ijo nih. Kira-kira geus ngaji Quran salembar yang menang arisan 20 juta, cing bungahna bunga anu mana? 20 juta. Bener itu, jujur sekali itu. Memang itu kenyataannya. Oh, saya udah senang banget baca Al-Quran daripada nggak mungkin kan ya. Wajah-wajah blok N untuk itu. Jauh ini mah. Itu fitnah itu. Tapi kan orang mah disebut nikmat dunia teh nu ieu. Bentukna materi kan gitu. Enggak nu kieu gitu. Can kitu orang, makanya orang mah asa can cukup menang hidayah teh sebagai bentuk kenikmatan dunia, tapi orang mah nikmat dunia teh nu ieu nu benda we kitu tah siga kitu. Tak urang can kadinya. Bungahna teh bunga anu pelebah materi hungkul urang mah. Ya, tapi lamun urang geus beres salat berjamaah subuh, geus beres urang tahajud, nya biasa-biasa we, beda jeung dikocok, Pak, 20 juta, ngorejat langsung gitu. Ngadegna beda. Gering suku oge langsung cager gitu. Ya. Pak teka masjid, iya. Ya. Pak, iya arisan 20 juta canak atau engke? Ayo na canak langsung. Hadadak cager eta. Alhamdulillah. Tapi ditarotinan we ngaji, Pak teh ka masjid, ieu duh secara angkel kieu. Ya, aya we loba alasan ka Allah mah nya. Tapi ditanya arisan cokot atau engke, ayeuna we. Ku abi disangakeun, entong abi ka dinya gitu. Cenah eta oge pengalaman kan ngomong pengalaman. Ini contoh kan, realita di lapangan orang gitu. Terus makanya ketika Allah berikan kemudahan, bisa dilangkahkan kaki orang ke masjid berjamaah, bisa dilangkahkan orang silaturahmi, ya tangan bisa memberi, membantu, mata bisa memandang yang baik, yang dihalalkan oleh Allah, kuping bisa mendengar kalam bunyi yang baik,
lisan mengatakan ucapan yang berbau kebaikan, baca Quran, zikir, segala macam. Itu nikmat sebenarnya. Kenikmatan dunia itu sebenarnya. Karena banyak orang yang mungkin kakinya nggak bisa melangkah ke tempat yang baik, berat. Berat itu, makanya diberatkan oleh Allah. Ya, berat. Dalam Al-An'am 125 begitu. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Tah beratna ibadah teh. Ketika hidayah dicabut ku Allah berat. Bahasa Allah gimana? Dayyiqan harajan. Berat, sempit. Berat we tawawana teh. Berat nate ka'annama yas'adu fis sama. Seakan-akan dia sedang menjulang naik ke langit. Berat naik mah tuh. Capek, ripuh, nanjak mah gitu. Yas'adu fis sama gitu. Maka lamun urang tahajud beratnya. Ari begadang bisa, tahajud teh bisa. Gitu tah. Ari maca Quran hatam, maca Quran teh hatam. Aduh, itunya. Kade eta teh. Ari ka masjid kaliwat, ari borma nepi eta. Kade eta teh. Ya Allah ya Rabbi, kenapa ini kok kaki silaturahmi berat? Ya, iya ngomong minta hampura berat. Kunaonnya gitu tah. Setiap kita berat melaksanakan ibadah kade eta teh tanda tanya besar. Berarti tadi wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Nah ini makanya mudah-mudahan Allah berikan kita gampang, yang mudah, enak gitu tah. Siga gitu. Mudah-mudahan bisa. Ya, berjamaah gampang, sedekah juga alhamdulillah gitu tah. Jadi gitu bahasanya. Allah mudahkan, lamun keur berat aduh sok hoream teh. Asok ya. Minang semangatan minang horeamna ieu teh. Asa hoream Gusti nu agung itu kunaon gitu tah. Duh. Buru-buru teh paksakeun. Ya, buru-buru dipaksakeun ibadah mah. Paksakeun we lah. Da mun dipaksakeun mau bisa-bisa, bae dan paksakeun we lah. Ya, sebab kalau mau perkennya sepuh kapungkur Allahumma paksakeun. Ingat ya. Naon eta teh ditambahan kitu ku kolot teh nya harita. Ternyata mah dipaksakeun. Teu dipaksakeun moal bisa, Pak. Paksakeun we eta mah. Salaos berat, nunutan, leuleus, paksakeun gitu. Geus dipaksakeun, dibiasakeun gitu tah. Ya kalau mesti biasakeun ngeunah ge mah. Biasa, geus biasa teh, maka geus biasa mah lamun teu teh aduh asa boga hutang. Biasa maca Quran. Sapoe henteu, asa kurang kitu tah geus biasa eta mah. Lamun geus biasa henteu we sakali dua kali asa boga hutang. Asa nggak enak gitu tah. Biasa ke masjid, henteu, kan beda bawaanna gitu. Geus biasa nganjuk, henteu teh sakumaha gitu tah. Geus biasa. Ieu geus punah nyokot deui, heuh. Kapok aing mah. Ripuh yang cicilan teh harita geus punah ya teh geus biasa pe kitu we mindsetna teh kitu tah. Kitu, nah urang biasakeun. Bahkan Nabi juga pernah mengatakan i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Berbuatlah kalian, beramallah kalian, setiap kalian akan dimudahkan di akhir kumaha kebiasaan. Ya gitu, membiasana ibadahnya dijejehkeun ku Allah dina maota keur. Kumaha kebiasaan we. Naon dominanna urang gitu. Lamun dominan karaoke nya maota keur karaokean. Sia teh. Sia eta tah cenah gitu. Tong ngalieup entepkeun we. Kan kebiasaan sahabat itu ada yang meninggal lagi salat, emang enak dalam salat, maka dijajahkan ku Allah dina maota keur salat.
I'malu faqulun muyassarun lima khuliqa. Itu kebiasaan orang gitu. Kebiasaan baik ya, mudah-mudahan ada orang yang gemar baca Al-Qur'an, mau takut kumaha? Keur maca Quran kan aya kisahna gitunya. Emang dia rajin ibadah salat, lagi sujud meninggal kan indah gitu. Sok lamun keur ngalungkeun balak genep maot kumaha? Seteh. Ya. Kumaha ayo pikir. Kitu wae hirup teh. Hah? Ayo enak nu alus-alus we atulah supaya ngarawat hidayah gitu ta. Ya indah lah kalau maut dina jalan anu sae Allah ridho kan gitu. Ya mudah-mudahan anak geus kolot lah geus lah. Kamari mah geus lah tutup lah nya. Ini mah geus alus-alus we, teu era ku incu teu geus aki-aki masih kena kitu atuh urang teh. Ieu bebenah ya nama. Abi mah ora kene masih 32 ya mah. Sami. Asa mustahil. Fitnah itu. Ayo bebenahnya orang. Sing aya dina kemudahan, berikan kemudahan ku Allah Subhanahu wa taala. Makanya paksakeun. Ya Allah juga ngasih nikmat ibadah, Allah ringankan ibadah. Teu ujug-ujug kalau masihan. Lihat upaya urangna kumaha. Kan gitu. Cek Allah teh oh geuningan maksakeun si eta euy. Tah, engke dikolotkeun. Kan teu ujug-ujug guru oge masihan nilai alus, tinggali muridna geuningan semangat belajarna, rajin kan ngapalkeunna. Kan ditinggali kan dipasiehan kemudahan ku guruna kan gitu. Allah oge enggak ujug-ujug ngasih kemudahan ibadah urang, ditinggali naon upaya urang gitu tah. Walaupun berat maksakeun, hoream maksakeun, oh geuningan tah. Di situ upaya itulah yang Allah akan berikan hidayah. Ya kan? Kalau kita malas-malasan, di mana Allah akan ngasih kemudahan, gampilna ibadah, ringannya ibadah, nggak bisa. Ya, sedekah juga akan berat, tapi paksakan terus paksakan. Ya, geus tahunan paksakan. Ku sebab maksakan 2000 wae, 2000 eta mah. 20 teh berat teh. Asa berat paksakan, perem 20 ayeuna mah. Nolna tambahan hiji, bismillah, paksakan 20 tiap Jumatan 20. Engke karituna bakal 20 terus. Karena biasa 20. Tapi lamun urang teu maksakeun kitu, anger we anu coklat. Paling ceban maksimal. Lamun aya ceban yang 20 nya urang mah cing atuh pengalaman tong disebutkeun atuh. Dimakan udut. Nah berat, atan biasa urang mah teu maksakeun, kudu teu dibiasakeun. Lamun mindsetna geus biasa 20, maka ti iman nyiapkeun 20. We ka mana? Ngaos sanenan. Mau duit atuh nyapa 2000 gitu ya. Tong 2000 atuh mah ceban atuh, tambahan ningkatkeun kitu nya. Lamun geus ceban, coba 10.000. Tah, engke teh mindsetna sakitu wae engkena teh, naik terus, tinggalkan 2000. Gitu. Jadi kumaha kebiasaan, makanya yuridullah ayyukhaffifa ankum. Allah akan memberikan kemudahan ibadah. Jangan sampai berat nanti. Tandanya orang yang tidak ibadah kebalikan dalam Al-An'am 125, berat gena teh. Dayyikon harajan ka'annama yas'adu fis sama, berat. Ya, sempit dia punya dada, tengenaheun lah diajak ibadah teh. Seakan-akan beratnya teh seperti ingin menaiki langit, jalan ke atas itu berat itu, ya, engap itu. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita, amin. Yang ketiga dalam Al-Baqarah 156 157. Orang yang kelihatan dapat hidayah Allah kelihatan tegar dalam menghadapi benturan, kuat dalam ujian. Ya, jadi orang-orang yang dapat hidayah itu kelihatan ketika dapat musibah, ujian, benturan, hantaman, segala macam, dia akan kuat. Orang yang tidak dapat hidayah Allah
menghadapi itu ya Isa, halu'a, jazu'a, manu'a, do'ifa, ini ngeluh, ya, putus asa, ya, galau, namru, tepayaan, sing payaan hirup teh gitu, ya. Maka orang-orang yang beriman ini kuat, tegar gitu, ya, menghadapi setiap ujian dia akan hadapi dengan baik itu, tidak ya Isa, apa ya Isa? Putus asa, ya Isa, halu'a, jazu'a, manu'a, do'ifa. Ya, ini 5 ini karakter orang yang jauh dari hidayah Allah. Dalam bab menghadapi segala ujian, masalah, problem, juntai, iya mah. Namruk ketinggalan itu mah, langsung stres. Ya, langsung UGD sih itu mah. Makanya Rasulullah SAW ini kan sisi baiknya ketika beliau dalam kandungan ditinggalkan sang ayah, 6 tahun ditinggalkan oleh ibu yang tercinta, ya, nggak lama ditinggalkan istrinya, pamannya. Ini apa sisi baiknya? Allah Subhanahu Wa Taala ingin men-setting beliau bagaimana nanti menghadapi umat, problem segala macam. Ketika dapat benturan, geus biasa tileutik teu ngeunah. Kalau dari masa kecil sudah mendapatkan benturan, ujian yang cukup besar, yang mungkin tidak layak seusia beliau, harusnya dapat kasih sayang, bermain enak, tapi enggak. 6 tahun sudah menggembala kambing, ingin dapat duit jajan gawe heula Rasulullah, masih kecil. Positifnya, saat nanti beliau menghadapi umat yang demikian dahsyatnya, geus biasa, tileutik kieu urang mah, kan gitu. Jadi ketika menghadapi seperti itu, dia akan tegar itu, akan kuat batinnya, hebat dia punya kolbu karena sudah ditempa dengan berbagai macam kesulitan-kesulitan yang bertali-tali semasa kecilnya. Itu positifnya. Makanya kalau santri di pondok itu dikasih nggak yang enak-enak, kadang ngampar hungkul gitunya, makan seadanya. Ketika nanti menghadapi umat, ketika dia berumah tangga, hidupnya nggak punya kasur, yang biasa. Agak biasa. Ketika dapat kasur empuk, tibra. Dikasih makan seadanya. Bukan untuk disengsarakan, bukan, nanti menghadapi umat, masyarakat, keluarga berat, maka tiayana makan seadanya. Kerja di santri, secukupnya. Begitu rumah tangga, sarua agak biasa, menang dahar ngeunah nambah gitu. Jadi maksudnya apa? Orang-orang yang berhasil, baik urusan masalah agama, urusan masalah dunia, rata-rata nih kehidupannya tidak senang, kehidupannya sulit. Betul nggak kira-kira? Semua orang yang sukses dunia maupun agama biasanya masa kecilnya penuh dengan benturan, kesulitan. Kenapa? Ya, seperti itulah, merasakan bagaimana nggak nikmatnya itu. Makanya orang-orang yang dapat hidayah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Hidayah mereka itu. Makanya ujian nggak pernah kita minta sama Allah, tapi akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pernah minta, ya Allah, ujilah saya nih, udah lama nggak ujian, nggak begitu kan? Ada yang bilang begitu? Ada. Mustahil, fitnah itu. Mal mungkin lah orang Blok N minta kita udah Gusti, cing uji lah orangnya, asa geus atel yang diuji gitu. Sombong pisan, diberi bisul ge nyeri orang maunya. Tapi ujian tiba akan datang tanpa bilang ke kita, tanpa musyawarah, ujuk datang we. Saat itu ya sudah, orang yang mendapatkan hidayah, mereka menganggap ini ujian harus kuat, harus tegar, cari solusinya, begitu. Ya. Makanya orang-orang yang dari hidayah jauh ya dapat masalah, musibah, benturan, ujian ya tadi, ya Isa, halu'a, manu'a, jazu'a, do'ifa, udah selesai. Jadi dengan ujian itu bukan makin dekat sama Allah, tapi makin
makin jauh. Tapi orang yang diuji, dia hadapi dengan baik, dengan ketegaran, dengan kekuatan, dengan keimanan, dia bertambah naik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan setiap ujian, problem yang kita hadapi, baik urusan rumah tangga, kerjaan, lingkungan, segala macam, mudah-mudahan makin bertambah dewasa kita menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang keempat, dalam surat Asy-Syu'ara 84 dan surat Yunus 64. Ini ciri orang yang dapat hidayah Allah Ta'ala. Apa? Hidupnya, semasa hidupnya menjadi teladan dan contoh yang baik, meninggalnya menjadi kenangan dan pujian bagi orang-orang yang masih hidup. Jadi hidupnya kelihatan, jadi teladan, jadi contoh gitu tah. Tapi omongan batur gitu tah. Ya. Jadi kalau kita berbuat, niru si fulan gitu tah. Ingin berbuat baik seperti si fulan. Jadi si fulan jadi contoh tuh. Kalau itu tandanya, itu standarnya, itu orang dapat hidayah kata Allah Ta'ala. Begitu meninggal dunia jadi kenangan dan pujian. Entah jadi cemoohan. Sanu maut si anu yes untung. Ya, hayam orang jadi aman. Itu tanya ya. Maut tadi dicemoohan. Si fulan meninggal, ya Allah, tak itu sedih orang. Sedih. Kalau si anu teh kieu ka urang teh tadi puji. Tong sampai geus maot pi omongan. Tapi omongan mah jauh tina hidayah. Abu Lahab tapi omongan teu dipuji, dicela we tah. Berarti hidup tidak dalam hidayah Allah. Makanya Allah jelaskan dalam Asy-Syu'ara ayat 84, wa ja'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi tutur ucapan yang baik sesudah aku meninggal dunia buat orang-orang yang hidup di kemudian hari. Ini doa Nabi Ibrahim alaihi salam diantaranya. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi tutur kata yang baik sesudah aku meninggal dunia buat orang-orang yang hidup di kemudian hari. Jadi sampai sekarang orang memuji Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan gitunya. Tah, seperti itu. Makanya ada sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, bagaimana bila si fulan berbuat baik terus banyak orang yang memujinya? Kata Nabi, dia akan dekat kabar gembira, akan mendapatkan kabar gembira. Kabar apa ya Rasul buat mereka? Dalam surat Yunus 64, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka mendapatkan kabar gembira surga, kebaikan dunia maupun akhirat. Oh, demikian. Itu jawaban Rasulullah SAW dalam surat Yunus ayat 64. Lahumul busyra, bagi mereka mendapatkan kabar gembira, kebaikan. Jadi kalau ada berbuat baik, orang pada memuji. Maksudnya sahabatnya takut dia merasa bangga, ujub, banyak yang muji. Enggak, kata Nabi. Bila ada berbuat baik, banyak orang yang memuji, dia akan dekat kabar gembira dari Allah Ta'ala. Kabar apa ya Rasul? Tadi, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mendapatkan kabar gembira dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Dan juga sahabat pernah bertanya, pada Rasulullah SAW pernah bertanya, ya Rasulullah, kaifa a'rifu anni muhsin au musi? Ya Rasul, bagaimana aku mengetahui aku ini orang baik atau orang tidak baik gitu ta? Kan kadang-kadang ya masing-masing pribadi pasti sebut hayang alus orangannya, mung sebut goreng tanya. Kaifa a'rif anni muhsin au musiun? Ya Rasul, bagaimana aku tahu aku ini orang baik atau orang yang musi, yang tidak baik? Apa kata Rasul? Iza taqulu jiranuka anta muhsin fa anta muhsin gitu. Apabila tetangga-tetanggamu mengatakan engkau baik, maka sungguh kau baik gitu, orang baik. Iza taqulu jiranuka anta musiun fa anta musiun itu.
Apabila tetangga-tetangga mengatakan engkau orang yang tidak baik, maka nyata engkau bukan orang baik. Jadi standarnya tetangga. Seteh. Jadi kalau kita bagus, nama kita cakep, di mana? Di tempat yang jauh wajar. Sakapeng orang datang kadinya pasti dialus-aluskeun, penampilan alus, ngomong ngeunah, bener teh? Geus balik. Anu nyaho warna asli urang nya di dieu tah. Jeung pamajikan, tanya pamajikan tetangga urang udah deukeut tah. Makanya mun salaki apal katuna saha? Pamajikan. Salaki nyampaikan non penyuluhan, wahai wargaku kita harus sabar. Cuma majikannya di tukang gitu, sabar kabudak nyintro kamari gitu. Yang tahu kartunya siapa? Pamajikan. Atau pamajikan ngasih penyuluhan di warga pas yandu, ibu-ibu kita harus melayani suami dengan baik. Kan salakina ngek kamarnya mentagi di tejeh orang gitu. Jadi bisa kita ngomong bagus dengan ucapan kita, batur mata apal lu jauh mah gigireun nu apal mah ya. Terusnya bapak ngomong di anak-anak sekolah, kamu kalau pulang langsung pulang, jangan main kemana-mana, langsung ke rumah, jangan keluyuran. Cek anak teh, bapak balik puting wae gitu. Ini kan makanya yang tahu itu bukan orang jauh Pak, nu deket tetangga orang, bapak majikan tetangga orang imah ta eta. Nya bener standarna eta cek Nabi mah. Kalau kamu ingin tahu kamu itu baik atau tidak, ya lihat siapa yang dekat denganmu, itulah ucapannya akan tiba kepadamu. Apa jiron? Apa jiron? Tetangga. Ini ya, mudah-mudahan orang bisa. Makanya orang-orang yang dapat hidayah itu tadi itu hidupnya menjadi teladan dan contoh yang baik, meninggalnya menjadi kenangan dan pujian. Itu cing cirining jalmi menang hidayah. Tong pi omongan terakhir kalimat ya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dapat hidayah itu selalu menyibukkan dirinya, waktunya untuk kemaslahatan dirinya, tidak ngurusin urusan orang. Jadi kekurangan dirinya dia lengkapi. Maka Nabi perintahkan istagil bimasalihin nafsika, sibukkanlah dirimu dengan sesuatu yang membuat kemaslahatan untuk dirimu sendiri itu. Jadi jangan ada pikiran kita waktu kita mikirkan kekurangan batur, mikirkan aib batur, tapi bagaimana waktu ini habis memikirkan aib sendiri, memperbaiki kekurangan diri. Tak. Orang dapat hidayah begitu mindsetnya. Embung waktu banyak mikirkan batur, capek, mendingan memperbaiki diri itu orang hidayah. Makanya orang hidayah mah tolong omong, perbaiki diri we mah. Itu pesan Rasulullah, istagil bimasalihi nafsika, sibukkanlah dirimu dengan sesuatu perbuatan yang bisa mendatangkan kemaslahatan untuk dirimu sendiri. Insya Allah baru bisa dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah 5 perkara, 4 dari Allah, 1 dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah Allah Ta'ala dan tetap dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ciri tersebut ada pada kita semuanya. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.